Allah, di dalamnya banyak zikrullah. Semoga tak satu pun kita kecuali Allah berikan apa yang dijanjikan dari berbagai kebaikan di majlis-majlis seperti ini. Salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Mudah-mudahan salawat itu menyebabkan kita melaksanakan yang Allah perintahkan daripada banyak-banyak mengucapkan salawat dan salam kepadanya, dan di akhirat mudah-mudahan berbuah syafaat dari Nabi alaihi salatu wassalam. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, tidak lupa pula kita berdoa untuk para orang tua kita, ayah dan mak kita, saudara mara, andai tolan dan sahabat, khususnya para guru kita, para ustadz, ustazah, buya dan umi, kiai dan nyai yang telah banyak berjasa dalam membangun dan membina ilmu dan adab kita. Semoga yang masih hidup Allah karuniakan taufik dan hidayah, tetap istiqamah sampai akhir hayat dengan husnul khatimah adanya, amin. Dan yang sudah mendahului kita, mudah-mudahan Allah berikan limpahan ampunan, rahmat, dan dilapangkan kuburannya, serta diampuni dosa-dosanya dan diterima amal solehnya. Khususnya imam kita Asy-Syafi'i atau imam kita Ibnu Abi Hatim rahimahullah, dan para ulama kita yang lainnya, yang pada kesempatan ini kita belajar dari kitabnya Manaqibu Asy-Syafi'i. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kita sambung kajian kita bersama Imam Ibnu Abi Hatim rahimahullah dalam kitabnya Adabu Asy-Syafi'i wa Manaqibuh. Kita kemarin terhenti pada pembahasan tentang nasab yang diriwayatkan dari Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala, di mana nasab adalah salah satu dari 3 keistimewaan yang Allah berikan kepada umat Islam dan tidak diberikan pada yang lain, umat-umat yang lain. Seperti kata Imam Abu Ali Al-Jayani Al-Farisi, dia mengatakan khussat hadhil ummah bi 3 khasa'is. Umat ini diberikan kekhasan dengan 3 keistimewaan. Al-isnadu, yang pertama adalah al-isnad. Tuan-tuan dan puan lihat sendiri, tak satu pun riwayat yang sampai kepada kita dari Nabi, bahkan dari sahabat Nabi, atau bahkan dari para ulama, kecuali dengan sanad yang bersambung. Sanad yang bersambung dan bisa dites keabsahannya. Dia bukan hanya silsilah rantaian perawi saja, karena sebagian aliran-aliran, oh kami bersanad juga katanya. Dapat satu sanad dikira semuanya diriwayatkan melalui sanad itu. Dan kita sudah sering kita sebutkan bahwa kalau satu sanad semua riwayat di situ, ya itu perlu dicurigai, karena rata-rata adalah sanad yang murakkab, sanad yang disusun-susun saja. Tapi rata-rata riwayat itu sampai dari berbagai saluran dan rantaian sanad. Jadi bukan satu aliran semua riwayatnya dari sanad itu. Itu bukan sanad yang mu'tamad. Dan memang setelah diperiksa memang banyak masalahnya. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Yang kedua adalah al-i'rab. Kesemuan umat Islam yang kedua adalah al-i'rab, yaitu kalimat-kalimat yang dipakai dalam bahasa Islam, bahasa Arab, itu pakai i'rab. Lain barisnya, lain pula artinya, lain pula pengertiannya.
Makanya satu baris menentukan makna. Baris, bukan satu baris begini, bukan maksudnya baris atas, baris bawah, baris depan, itu ya, itu maksudnya. Syakalnya itu merubah makna, itu namanya i'rab, yaitu perubahan akhir kata karena disebabkan oleh amil yang masuk yang berpengaruh kepadanya. Kemudian yang ketiga adalah al-ansab, yaitu nasab. Alhamdulillah Islam dengan berbagai instrumen aturan dan syariat menjamin nasab kita bersambung dan bersih, sehingga dilarang melakukan hubungan kecuali dengan syarat halal, dilarang mendekati hubungan-hubungan yang tidak resmi, cinta-cinta ilegal, karena itu menyebabkan rusaknya nasab kita. Kemudian dari nasab ini dibangun ilmu-ilmu yang lain, yaitu al-irs, al-faraid, itu mawaris, ilmu tentang warisan. Demikian juga tentang aturan-aturan hubungan, interaksi antar sesama, yang senasab dengan yang tidak, ini akan berbeda pula hukumnya, dan ini terjaga dalam berbagai instrumen hukum Islam. Nah, pada kesempatan ini Syekh atau Imam Ibnu Abi Hatim rahimahullah ta'ala menyebutkan di antara adabus Syafi'i rahimahullah adalah termasuk orang yang ahli nasab, karena dengan itu menjaga berbagai kebaikan di dalam Islam. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berkata Imam atau perawi kitab ini, akhbarana Abul Hasan, telah menceritakan kepada kami Abul Hasan, yaitu Ali bin Abdul Aziz ibn Mardak An-Nisaburi. Qala akhbarana Abu Muhammad, telah menceritakan kepada kami Abu Muhammad, yaitu penulis Abdurrahman ibn Muhammad ibn Idris ibn al-Munzir al-Hanzali, yang dikenal dengan Ibnu Abi Hatim Ar-Razi. Qala, akhbarani Abdullah ibn Ahmad ibn Hanbal fima kataba ilayya. Kadang-kadang disebut oleh perawi mukatabatan. Telah menceritakan kepadaku Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, anak imam. Jadi anaknya Abdullah adalah seorang min a'immatil hadis dan sunnah, dan ayahnya adalah imam min a'immatis sunnah bila munaza'ah, yaitu Imam Ahmad ibn Hanbal, yang masyhur dengan Imam Mazhab Hambali, Fima kataba ilayya, dalam tulisan yang dikirimnya kepadaku. Jadi ada salah satu dari turuq tahammulil hadis adalah al-mukatabah, yaitu dengan cara syekh menuliskan hadis dan dikirimnya kepada muridnya. Dan ini salah satu dari turuq tahammul al-mu'tamadah yang dianggap sah, tapi tentu dengan syarat-syaratnya, dengan syarat-syarat yang dibicarakan dalam ilmu ulumul hadis. Qala wajadtu fi kitabi abi, Abdullah menceritakan wajadtu fi kitabi abi, saya dapatkan dalam kitab ayahku. Ini salah satu juga dari turuq tahammulil hadis yang 8, itu al-wijadah. Al-wijadah yaitu di mana murid mendapatkan buku syekhnya, mendapatkan buku dari syekhnya, dan itu juga boleh diriwayatkan, tapi juga dengan syarat-syarat yang disebutkan di dalam ulumul hadis. Di antaranya adalah murid mesti mengenali betul tulisan sang guru, mesti mengenali benar tulisan sang guru. Kira-kira Abdullah kenal tak tulisan ayahnya? Ya, dia yang menyalin, yang meriwayatkan kitab ayahnya semuanya. Dia yang menyalin, khususnya Musnad Imam Ahmad. Bahkan beliau ada tambahan-tambahan riwayat, ziyadatu
atau Zawaidu Abdullah al-Musnad. Ya, kira hafal enggak ya? Anak dia enggak habis tulisan dan dia? Hah? Entah kok enggak pernah bocor ya. Nah, apalagi dulu orang semuanya dengan tulisan tangan. Dulu orang semuanya dengan tulisan tangan. Sampai suik belanja pakai tulisan tangan. Kini pakai WA sudah enggak ya? Nah, kalau enggak hafal tulisan awak dia anak lah ya. Jangan lihat dia pakai WA kodok. Yes ya? Nah, atau tulisan printer. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa namanya? Kita Abi qala hadatsani Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i. Saya telah diberitahukan oleh Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i. Berarti Imam Ahmad meriwayatkan dari Imam Asy-Syafi'i. Imam Ahmad meriwayatkan dari Imam Asy-Syafi'i. Qala, dia berkata, lamma arada Umar bin Al-Khattab ayyudawwina ad-dawawin. Di saat Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu taala anhu hendak mencatat catatan-catatan, artinya membuat berkas tentang masyarakat atau rakyatnya, pembuat kantor lah bahasa awak ya, itu mencatat seluruh kegiatan pemerintahan. Tentu dimulai dari mendata masyarakat. Untuk apa? Untuk ben keuang. Hah? Untuk dikirim ke negara lain. Untuk apa? Hah? Untuk memetakan pembangunan dan pendidikan mereka. Kalau sempat misalnya ada rezeki, kemana harus dialokasikan. Misalnya kalau zakat, siapa-siapa yang berhak menerima. Kalau kurban, rumah-rumah mana yang mesti disampaikan. Atau bantuan-bantuan lainnya, mana yang didahulukan. Itulah pentingnya ada database masyarakat. Jadi Umar adalah pertama pencetusnya. Makanya perkataan yang masyhur dari Umar, al-haqqu bila nizam yaghlibuhul batilu binizam, yaitu yang benar tapi tidak terorganisir dengan baik, tidak teratur, tersistem dengan baik, akan kalah oleh kebatilan yang teratur dan tersistem dengan baik. Kita hari ini harus ngaku kalah kita, karena kita kadang-kadang asal-asalan saja. Kalau orang semuanya terencana dengan baik. Contoh kita aja lah, pembangunan kita, boba presiden lah lain loh orientasi, boba bupati hilang loh program bupati sebelumnya. Jadi sodo nyusuk sodo, tahu nyusuknya? Hah? Nyusuk sodo, sudah itu mau utang bau sodo. Awak semua bayu nih, tentu nak pajak sodo nih. Kan ya? Ni nyono kayu awak bayu. Sedih nyono kayu nyono. Ni kan nyono utang loh. Awak semua bayu dah. Iko pajak. Amplop. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kalau dia mulu tadi tanah atau gedena yang pajak bumi dan bangunan. La haula wala. Ndak ada lain pandang nampak dia kecuali pajak. Menyiksa masyarakat nabi dia. Kalau kancana itu dan panden jadi presidennya. Kalau kancana itu nya pandennya. Jangan pemilunya mau biayanya. Jangan pilkadanya. So doa besarnya kan ya. Berutang cek azab masyarakat cek ke bisa doanya. Enggak ada bisa. So doa bisa. Yang bagus itu acara tadi kalian yang bayu nang pitin banyak dan bayunya. Dia Cina lo nengok ada pemimpinnya itu. Cak awak bayu ni nyoda apa ni? Ini kaum muslimin dan muslimat yang mati Allah. Jadi Umar radhiyallahu taala sengaja untuk mencatat atau membuat catatan, mendata, membuat database, membuat dawawin para rakyatnya, masyarakatnya.
Misalnya yang sipil, yang militer, yang bertugas, termasuk SPPD. Ya, apa SPPD ya? Surat perintah perjalanan dinas. Jadi berapa gaji yang harus diberikan? Jadi sampai gaji-gaji TP guru, gaji pegawai, gaji tentara, itu semuanya dicatatkan. Jadi supaya ada pendapatan dan anggaran, pendapatan dan belanja. Nah, tapi itu dia. Di waktu itu uang tidak banyak, PT dah, piutang tidak banyak. Kalau gini uang banyak, PT utang apa gak salar? Tidak ada salah, itu tidak barakah. Tidak barakah. Padahal subhanallah, zakat diberdayakan. Zakat diberdayakan, pajak dihapus. Ya, karena zakat halalun tayyib, sedekah halal, bantu penggalangan dana sosial halal, anak yatim halal, fakir miskin halal. Syekh ikan tak cik pajak apa lainnya, zakat tak apa lainnya. Pada zakat yang sedikit 2,5% itu kalau diberdayakan barakah cukup saudara. Tapi kalau tidak barakah, banyak pun tidak cukup. Walaupun kenapa barakah? Jadi ambil dia nak. Dulu tukang apa istilah penilapnya apa? Tidak cukai dah bang. Kalau sanginya apa? Tidak cukai. Entahlah apa nomor. Jadi kaum muslimat yang dirahmati Allah SWT. Jadi Umar radhiyallahu taala melakukan membuat database semuanya, membuat dawawin. Wa yada'un nasa ala qabailihim. Kemudian mencatat dan meletakkan catatan itu berdasarkan kabilah-kabilahnya. Berdasarkan kabilah masyarakat pada masa itu. Walam yakun qablahu diwan. Sebelumnya belum ada pencatatan seperti itu. Belum ada pencatatan seperti itu. Istasyaran nas. Ketika itu Umar seperti biasanya mengajak orang untuk bermusyawarah. Karena beliau juga punya dewan penasihat. Dan penasihat yang diantara anggotanya adalah Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala dan para sahabat yang dijamin masuk surga, asyarah al-mubashsyirina bil jannah dan kibar as-sahabah. Faqala mimman taruna an abda. Menurut kalian dari mana saya mulai mencatat? Istilahnya yang dijadikan tangga prioritasnya dari mana? Siapa yang kita mulai pencatatannya? Faqala qailun, ada yang mengatakan tabda'u biqarabatika. Jadi rupanya memang dari dulu sudah ada yang mengutamakan orang-orang dekatnya. Dimulai dengan karib kerabatmu ya Amirul Mukminin. Ya. Dimulai dari khalifah, dari pemimpin. Faqala, maka Umar menjawab, bal abda'u bil aqrabi fal aqrabi min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tidak, saya akan memulai dari kerabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Begitulah Umar, selalu muwaffaq lis-shawab. Selalu diberikan taufik untuk memulai yang terbaik dan yang benar. Mulailah dengan nasab Nabi alaihi salatu wassalam. Karena dia tahu bahwa nasab yang paling tinggi adalah nasab di mana di situ lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi katakan Allah memilih dari Bani Adam Ibrahim. Kemudian memilih dari Bani Ibrahim Ismail. Kemudian memilih dari Ismail Kinanah. Dari Kinanah dipilihnya Quraisy. Dan dari Quraisy Allah pilih Bani Hashim. Dan dari Bani Hashim dipilihnya Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi memang Allah yang pilih nasab itu yang darinya didatangkan atau diutus seorang nabi yang mengangkat
Dia mengangkat semuanya. Semua yang dekat dengannya terangkat. Oleh sebab itu kalau tuan-tuan mau tinggi-tinggi terangkat, kepadanya harus semakin dekat. Dah? Iya dah? Iko nak ke surga capek, ikut Nabi pe capek. Ni adanya mesti wa ikut Nabi sodonya nya. Ya kalau jawab pakai logika retorika ru pandai le nyawa awak dah. Kan ya? Tetian jawab pakai jelah perasaan. Lain nak masuk surga capek encon. Ya, kan ya? Lain nak capek masuk surga. Kalau lainnya jawabannya, sedang jawab dengan peluti tu. Tapi kalau ndaknya, ni lapel lah. Jalan ndak digatu dia umpan. Ndak gantu apa? Peluti ndak isa peluti lah. Kan ya? Tapi kalau lainnya berarti masuk umpannya kan? Gatu nya kalau gatu peluti. Kan ya? Tentu pelutinya. Apa nyanyi besok? Mancing-mancing tahu? Jadi kalau udah dimakan umpan sama ikan tu, kita mainkan itu namanya mempeluti tu. Kadang dikasih tali, habis ditarik. Itu sakjon yang pandai. Kia buya sana, kia ahli sana. Kalau di kalangan buya kia, boleh belajar kayaknya. Dia kalau dia jauh-jauh begini dulu. Masya Allah, tabarakallah. Jadi kaum muslimin dan muslimat, kalau memang lain nak capek surga, ikut uang dan paling capek masuk surga. Siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikut lainnya. Apa punya uang lagi awak sudah itu? Nyadar dulu Nabi tidak jauh bebas dari hinaan orang. Kan dihina juga orang Nabi dulu. Uang Nabi ada uang, dihina juga. Tu awak tentu kan jalil lah. Kan Abu Bakar ketika Umar punya Nabi, sawit orang dah cina kabur lah, Umar kena hatu hidungnya. Itu cemek, orang dah Umar. Abu Bakar kena cemekin. Kan ya? Umar kena cemekin, Hamzah kena cemekin. Bahkan baca nak lah, baca nak mati nak. Kan ya? Jadi kalau nak istilahnya nak ikut Nabi tu nak kena cemekin, payah contoh. Nyebanya mengikut kokil lah, pada mengikut Nabi. Apalagi dibatas-batasi dia kalau macam pertanyaan tadi pagi. Kalau nak ikut apa tasawuf, ikut-ikutnya. Fikih ikut-ikut, akidah macam main puzzle-nya kan. Dia main puzzle. Kalau puzzle tu alun tersusun rapi lewe. Tapi kalau agama kau sudah tersusun rapi oleh Nabi alaihi salatu wassalam, maka ikuti Nabi. Ya, jangan ikut di bab ikut, bab ikut enggak. Semuanya ikut Nabi alaihi salatu wassalam. Karena apa? Di golongan-golongan itu, mazhab-mazhab itu tak ada satu pun golongan yang 100% benarnya. Tidak ada satu pun mazhab yang 100% benarnya. Ada? Ada? Tidak. Ya buktinya seluruh muqallid kepada mazhab, taklid buta kepada imam mazhab, kecuali satu aja yang mereka tidak mau taklid. Apa itu? Mereka taklid buta ke imam mazhab, kecuali satu yang tidak mau mereka taklid kepadanya. Tentu tidak? Orang tentu lah. Gini dan betul. Kecuali perkataan dan fatwa mereka, la tuqalliduni, jangan kalian taklid kepadaku. Anda amun ang taklid kayaknya Assalamualaikum. Jangan Imam Abu Hanifah tagang la tuqalliduni, jangan taklid kepada saya. Imam Asy-Syafi'i bilang la tuqalliduni, jangan taklid kepada saya. Imam Malik bilang la tuqalliduni, jangan taklid kepada saya. Imam Ahmad bilang la tuqalliduni, jangan taklid kepada saya. Cik ikut jangan anda amu para fanatis mazhab tu untuk taklid kepada para imam tu. Kalau sampai cik ikut ni ikut dia taklid butanya ke imam tu, masalah selamatnya. Ikut pula ndak amu nang. Ya tuak. Tuak sampai kemah. Ya. Non lain dua jen taklid lah, tapi ikut taklid ke imam tu. Insya-Allah selamat. Sebab mereka mengarahkan umat bukan ikut mazhabnya, tapi ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun melalui mazhab mereka. Walaupun melalui mazhab mereka. Kita bukan anti mazhab, tidak. Tetapi kita anti fanatis buta terhadap mazhab. Atau kalau mau fanatik juga, fanatiklah pada imam mazhab pada perkataan mereka tadi. Wabillahi taufik.
Baiklah kaum muslimin dan muslimat, jadi dimulai dengan nasab atau dengan nasab Nabi SAW atau kerabat Nabi yang paling dekat kepadanya. Fabada'a bi Bani Hashim wa Bani Muttalib. Lalu dia mulai, Umar memulai dengan nasab Bani Hashim. Bani Hashim dengan Bani Al-Muttalib. Bani Hashim dengan Bani Al-Muttalib, yaitu Hashim ibn Abdi Manaf. Kemudian Al-Muttalib bin Abdi Manaf. Lalu apa tuan-tuan ya? Sang nasab awak macam ni dah biayat. Ada sebagian siapa nama wayangnya menaik malak jauh pandang kata mbak ndak apa nama wayang daerah. Apalagi orang tua. Itu kalau kami setu dak apa nama wayang patutnya memang pantang pun nyambut nama wayang dong. Kedua ko sawit. Macam ni ya. Tak sampai pendataan kami di RT atau di desa mat. Siapa nama wayangnya? Tanya ke kawan sebut namanya kan dia. Dosa kadang so nyambut nama ya. Kalau kini member ki tunjuk ki ya deh. Oi, ang siapa nama? La haula wala quwata illa billah. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, jadi Al-Muttalib dengan Hashim adalah adik beradik kandung ayahnya Abdul Manaf ibn Qusay ibn Kilab. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Nah, Abdul Muttalib itu adalah anak Hashim. Abdul Muttalib adalah anak Hashim. Kenapa sejarahnya dia disebut dengan Abdul Muttalib? Ada yang tahu? Hashim dulu babini ke uang Madinah dari kalangan Bani An-Najjar, saqabilah Anas bin Malik. Jadi kalau seandainya tuan-tuan baca dalam hadis nanti, Nabi tidur di rumah Ummu Haram bintu Milhan atau di Ummu Sulaim binti Milhan. Jangan keceklah Nabi telolok dua bini wang dak. Ini lolok duma etek sepersusuannya. Etek sepersusuan mahram atau tidak? Alhamdulillah. Ini kadang-kadang ada no saati kasan ndak apa lolok do mau tino lain nya. Ndak, itu saati tu. Sangka Nabi tidur di rumah non mahram, tapi itu adalah mahram Nabi alaihi salatu wassalam. Ini yang disimpulkan oleh Syekh la ilaha illallah, siapa namanya, seorang dalam kitabnya Ummu Haram binti atau hadis Ummi Haram, tentang Nabi alaihi salatu wassalam tidur di rumahnya. Ketika Nabi berkeringat, maka dia mengumpulkan keringat Nabi alaihi salatu wassalam untuk jadikan bahan campuran minyak wangi. Ma'auni bi abi wa ummi salawatullahi wa salamu alaihi. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Tu nak sampai ke awak dia polu Nabi tu. Oi, buat ni ada polu Nabi masuk dalam tabung dan ada. Ha? Nangis lah, nangis mencium ke? Tidak pula ada, bukan memang nanti cium juga kan. Ia boleh tabarruk dengan anggota tubuh Nabi alaihi salatu wassalam. Cuman masalahnya lu nah dosa botol sini itu bikin waktu itu lah ya. Jadi itulah. Di mana pindang dia bang? Ummu Salam dulu tidak labi lah di masa ini orang. Nah, tidak ada nak nyimpan saudara polu Nabi alaihi salatu wassalam. Tapi di awak apa tidur nahu? Kunci Kaabah kan awak juga. Kunci Kaabah. Apa boleh? Abu Nabi. Abu panjang lah 2 meter lah. Entah Nabi nama anu ke? Abu Nabi kan sampai ke bausannya. Takut abu kalau lewat bisa je palo tumbuh. Yang ahli tanya tumbuh. Nah kalau tumbuh bisa, berarti bisa nanti panjang. Jangan abu India nanti apa? Ada abu 5 meter India, no? Tentu tuan-tuan ya. Tapi kabar lah 25 tahun lah tidak mandi.
Jadi tidak mandi 25 tahun. Panjang buah sampai 5 meter. Allah musta'an. Jadi yang seperti ini sangat wajib kita ragukan. Sangat wajib kita ragukan. Karena tidak jelas sanadnya. Para ahli arkeologi dari Arab, yang Arab Saudi, dari Jordan, dari berbagai negeri Arab, memastikan yang diklaim hari ini itu rata-rata tidak sahih. Tidak sahih. Jadi jangan ngira lah. Ya, jangan ngira lah. Sekarang masanya kita mencintai Nabi dengan menghidupkan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Orang yang mulia dengan ajaran yang dia tinggalkan. Nah, kalau kita sempat bertemu dengannya nanti mudah-mudahan di surga ya bang ya, ciumlah Nabi alaihi salatu wassalam. Aku wasu dalam mimpi, ciumlah Nabi dalam mimpi tersebut. Nah, tapi kalau nak menyimpan para ahli mengatakan itu sangat-sangat diragukan. Wallahu alam. Kaum muslimin dan muslimat. Jadi Hashim berbini di Bani Najjar di Madinah. Punya nama anak namanya Syaibah. Nah, nama anak namanya Syaibah bin. Tapi ayah Hashim cakap berarti bin bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab, nah bin Murrah dan seterusnya. Jadi kaum muslimin dan muslimat, anaknya namanya Syaibah, ayahnya Hashim. Nah, setelah ayah meninggal dipelihara oleh para akhwalnya, para keluarga istri dari Hashim, yaitu ete-ete, ya, mamak-mamaknya di Madinah. Tapi kalau orang Arab dulu dan juga sebenarnya dalam Islam, yang berkewajiban memelihara itu adalah ayah atau keluarganya, karena nafkah itu tanggungan ayah. Oleh sebab itu ketika ayahnya tiada, dia ditanggung oleh pamannya. Maka dijemputlah oleh Al-Muttalib bin Al-Muttalib bin Al-Muttalib bin Abdi Manaf, apa dari Syaibah, saudara dari Hashim, jelas. Jadi Hashim punya saudara namanya Al-Muttalib, ayah mereka adalah Abdu Manaf. Nah, anak Hashim tadi namanya Syaibah. Ketika masuk Madinah, anak kecil umur sekitar 8 tahun, tentu numpang satu onta dengan pamannya, duduk di belakang. Karena orang Quraisy tidak pernah melihat Syaibah sebelumnya, lalu mereka bilang, oh, Abdul Muttalib itu hamba sahayanya si Al-Muttalib. Maka dikenallah datuk Nabi selanjutnya dengan Abdul Muttalib. Yang namanya Galau paling payah-payah diungkai. Kena ya? Payah diungkai kalau Galau, kecuali lah pilot mantau mulamu kan, lalu puluh generasi itu rahambau. Tapi kalau nawu je nak ulai kedembo macam itu deh. Kena ya? Sampai ama awak lupa sama awak gay. Karena sahabat tuan-tuan, bertanya kawan ke amak nama Galau tu. Mak, di mana Mas Yanunya? Anggap nama nak misalnya sama nama Ali misalkan. Sudah itu tanya kamu, tidak untuk noyongnya, tidak ada untuk noyongnya. Tanya lagi nak tanya, anda dapat nomor sananya je boh. Mana Mas Yanu? Si Ali maknya, Ali mana bin Yanu? Tiap maknya, tapi orang tanya cakap. Dia apa tadi? Sebab sudah dikenal dengan gelarnya. Maka wajar Abu Hurairah banyak yang tidak tahu namanya. Terjadi khilaf di dalam nama Abu Hurairah. Walaupun yang paling masyhur adalah Abdurrahman ibn Sakhar Ad-Dawsi. Awak kalau sampai kini tidak ada catatan sipil, tidak ada KTP, mungkin banyak aja awak lupa nama awak kan. Kan ya? Nah, untung tidak ada pencatatan tadi. Kalau orang dulu tidak,
Ya, orang dulu pada semuanya dihafal itu, dihafal. Jadi Hashim punya saudara namanya Al-Muttalib. Ayah mereka namanya Abdul Manaf. Nah, Hashim punya anak namanya Syaibah yang akhirnya dikenal dengan Abdul Muttalib. Abdul Muttalib inilah dari dia lahir 10 anak, salah satunya adalah Abdullah. Anaknya yang melahirkan selepas itu Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi cerita dia sebut Abdul Muttalib bukan nama lahirnya, tapi adalah gelar seketika dia dibawa oleh pamannya Al-Muttalib pulang ke Makkah dari Yathrib pada masa itu. Namanya waktu itu Yathrib. Alhamdulillah. Jadi oleh sebab itu dikenal ya dengan Abdul Muttalib. Tidak bisa diungkapin Pak Ana. Kalau tanya Syaibah ada abe doang dulu. Tapi lebih kenal dengan Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abdi Manaf ibn Qusay ibn Kilab. Terus kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada Abi Bani Hashim wa Bani Muttalib, dimulai dengan keturunan Hashim dan keturunan Al-Muttalib. Keturunan Hashim dan Al-Muttalib. Jelas? Wa qala, alasan Umar memilih itu, mendahulukan itu, hadartu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ama Khaybar. Saya ikut hadir bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perang Khaybar. Perang Khaybar lawan Yahudi. Orang Yahudi Khaybar juga mungkir janji. Jadi memang kalau Yahudi itu kalau berjanji tak pernah tidak mungkir. Mereka yang selalu yang berkhianat. Makanya itu pentingnya orang Islam itu punya kekuatan. Sebab ketika mereka berjanji dan tidak menepati janji, maka dihukum dengan janjinya juga. Bahwa melanggar janji resikonya ini dan itu. Akhirnya mereka melanggar. Akhirnya mereka harus keluar dari Madinah dan Jazirah Arab. Karena memang tidak bisa dipercaya. Nah, sekarang Yahudi bisa terus di Palestina dengan seperti itu. Ya karena memang yang membuat perjanjian itu adalah orang-orang mereka juga. Sah? Jadi berapa resolusi tak akan mereka tepati, sebab yang membuat dan menandatangani orang-orang mereka juga, di bawah kendali mereka. Makanya umat Islam kalau mengandalkan lembaga-lembaga mereka, ya saat ini tak akan ada hak kita yang akan kita dapatkan. Tapi apa boleh buat, itu yang ada sekarang dimanfaatkan dulu. Sahih? Itu yang ada sekarang. Yang lainnya harus tunduk kepada aturan-aturan mereka. Sih? Kenapa jangan dong? Ikut juga dulu. Sah? Tapi umat Islam harus semakin kuat. Tentu dimulai dengan apa Nabi SAW memulai. Tapi ketika kita mulai, diserang dengan isu-isu seperti dulu Nabi juga diserang dengan isu-isu tersebut. Dan yang bekerja sekarang dengan pihak luar banyak. Aliran-aliran sesat pasti akan menjadi penghalang. Itu sudah sunnatullah. Sebab dulu yang menghalangi Nabi, orang-orang yang merasa pewaris Nabi Ibrahim alaihissalam. Merasa pewaris ajaran Nabi Ibrahim dan Ismail. Sekarang juga akan menghalangi kembali kepada sunnah Nabi alaihissalam adalah orang-orang yang merasa pewaris ajaran Nabi alaihissalam. Nak Syiah namanya, nak Khawarij namanya, nak Qadariyah, nak liberal, nak Nusantara, semuanya merasa pewaris. Tapi ketika ditunjukkan mana warisannya, di situ baru tahu mana yang asli, mana yang palsu. Walaupun ucapan palsu itu dilekatkan kepada pengikut Nabi alaihissalam dari dulu. Tapi ketika ditunjukkan mana warisan Nabi, di situ akan terbukti bahwa mereka tidak punya barang bukti. Wabillahi taufik. Tapi kita azan dulu ya. Selepas azan langsung pulang. Salatlah dulu.
Nah, jadi menjelang sholat kita ramu sedikit. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن أشهد أن محمدا رسول أشهد أن حي على الصلاة لا حول ولا قوة حي على الصلاة لا حول ولا قوة حي على الفلاح لا حول ولا قوة حي على الفلاح لا حول ولا قوة الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وأنا أشهد أن لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة القوام Taib, kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Umar mendahulukan Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib yang dua-duanya adalah Bani Abdi Manaf. Bani Abdi Manaf bin Qusay ibn Kilab. Di Qusay ini termasuk salah satu dari datuk orang Arab Quraisy, keturunan Quraisy yang terkenal. Dia punya kuasa dulu luar biasa, sehingga dia membagi orang Quraisy itu menjadi dua, yaitu orang yang tinggal di Abtah Mekah dan ada yang tinggal di pinggiran-pinggiran kota Mekah. Diaturkan itu. Nah, di antara yang masuk ditinggal di kotanya Mekah itu adalah Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib. Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib. Jadi saya hadir bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di perang Khaybar hina a'tahumul khumus ma'an. Ketika Nabi memberikan kepada mereka bagian dari khumus.
yaitu 1/5 yang menjadi milik Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya yang sebelum dibagi ghanimah itu dibagi 5 dulu. 1/5 itu khusus Nabi sallallahu alaihi wasallam membagikannya kepada kerabat-kerabat Ahlul Bait, karena Ahlul Bait itu tidak menerima sedekah, tidak menerima zakat. Mereka hanya menerima hadiah atau dari al-khumus tadi, dari 1/5. Nah, ketika terjadi perang Khaybar dan orang Yahudi takluk, maka banyak ghanimah pada waktu itu. Banyak ghanimah. Lalu Nabi alaihissalatu wassalam membagikan kepada Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib. Dua-duanya anak Abdi Manaf, anak Qusay, anak Kilab, anak Murrah, anak Ka'ab, anak Lu'ay, balik tadi, anak Lu'ay, anak Ka'ab, anak Lu'ay, anak Murrah, dan seterusnya sampai ke atas. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, jadi Nabi hanya memberikan kepada Bani Muttalib dan Bani Hashim. Dengan demikian maka dipahami oleh Umar bahwa Bani Hashim dan Bani Muttalib adalah masuk Ahlul Bait yang dimaksud dalam Al-Quranul Karim dalam pembagian Al-Khumus. Sedangkan anak-anak daripada Qusay yang lain yang bukan dari keturunan Abdul Manaf tidak masuk bagian yang 1/5 tadi. Tidak masuk bagian 1/5 tadi, seperti Abdul Syams dan Abdul Dar, kemudian Bani Adi dan sebagainya tidak masuk dalam pembagian itu. Oleh sebab itu Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala ia memasukkan Bani Bani Al-Muttalib sebagai Habib, sebagai Habib. Ya, kalau bahasa kita ini Habib, ya, keturunan Nabi alaihissalatu, istilahnya masuk dari kalangan Ahlul Baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan yang lain dari keturunan Qusay tidak dimasukkan karena tidak diberikan oleh Nabi alaihissalatu wassalam ini. Sebagian ulama, ini mazhab Syafi'i, sebagian ulama mengatakan yang masuk Ahlul Bait adalah Bani Hashim yang merupakan anak dari merupakan datuk daripada Nabi alaihissalatu wassalam atau datuk ayahnya, karena ayahnya Abdullah bin Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abdi Manaf ibn Qusay ibn Kilab. Nah, anak-anak Qusay yang lain tidak masuk dalam Ahlul Bait. Yang masuk adalah Banu Abdi Manaf, yaitu Al-Muttalib dengan Hashim. Artinya siapa yang masuk dalam keturunan Al-Hashimi dan Al-Muttalibi maka masuk dalam Ahlul Bait. Ini mazhab Imam Syafi'i rahimahullah. Sedangkan yang lain mengatakan yang Ahlul Bait itu hanya keturunan Bani Hashim ibn Abdi Manaf ibn Qusay ibn Kilab. Sedangkan yang lain tidak. Tapi Imam Syafi'i masukkan Muttalibi dengan alasan tadi bahwa Nabi memberikan khumus, karena khumus itu khusus untuk Ahlul Bait, ya, untuk Ahlul Bait dan fuqara dan masakin. Makanya ketika Imam Syafi'i rahimahullah dalam pelariannya karena dipaksa jadi ketua Mahkamah Agung, pada zaman itu aja takut orang jadi ketua Mahkamah Agung, apalagi di zaman sekarang. Tapi zaman sekarang tidak takut nampaknya, ya. Senang mulanya. Iya, buktinya syukuran setelah diangkat, syukuran setelah diangkat, karena dianggap berkat rahmat Allah. Nah, kalau di masa Imam Syafi'i dia lari di Baghdad, lari ke Kufah, dikejar oleh badan intelijennya, terdeteksi, hampir tertangkap di Kufah, lari dia ke Basra, dikejar lagi, sudah terdeteksi juga, hampir tertangkap, lari pula ke Madinah.
kejar sampai Madinah, lari ke Mekah, sampai ke Mekah, ikut haji. Jadi agak sedikit abal-abal dengan musim haji. Selepas haji hampir juga diketahui keberadaannya, akhirnya beliau lari ke Yaman. Alhamdulillah di Yaman gubernurnya Habib, ya, Alul Bait. Maka dia bilang, andainya engkau bersembunyi di bawah telapak kakiku, lalu datang khalifah hendak mencarimu, saya tidak akan angkat kaki saya. Maknanya di sini aman bersembunyi. Alhamdulillah, disitulah Imam Syafi'i rahimahullah bersembunyi dan diangkat ketua Mahkamah Agung dan resmi, baru dia keluar dari persembunyiannya. Maka rasa syukur pertama yang dilakukan adalah pergi umrah ke Mekah. Nah itu deh. Jadi syukuran kita bukan dengan pesta pora, bukan dengan acara-acara meriah, kadang-kadang ada maksiat dan dosa dalamnya. Iya enggak? Jangan suruh bini apa pacu goni lah. Atau jangan sebut lo ada perlombaan menggendong istri sambil tutup mata kan, bini uangnya. Itu enggak. Jadi bukan hanya sekedar gembira. Bergembira boleh, silakan aja. Acara boleh, tapi harus bersih dari dosa. Kau mau adalah son horek kau megang. Anda ada sih, alhamdulillah. Salah sabu itu. Hah? Adanya. La haula wala quwwata illa sampai kau me. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. La dulu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sampai juga kau me ya. Ini memang tak mau aja, mau asal dari India. Memang negeri-negeri yang payah makan kok perlu banyak hiburan. Itu dia makanya nak jen banyak dubiran ajo wangko bakojo copek konyang. Kalau lah konyang tu lolo lah. Kau dek lapau sampai malam pun lapau je bu, sehingga banyak membuat hiburan. Maka kalau kreatif sekali orang bikin hiburan sebenarnya bukan karena maju, tapi karena lapar. Akhirnya jadi tempat mencari penghasilan pula kadang-kadang. Coba lihat, yang paling banyak hiburan adalah negeri-negeri yang miskin. Ya, paling ahli menari, paling ahli buat lagu dan ini. Coba tengok India. Ahli menari, ahli belagu. Afrika, ahli menari, ahli belagu. Termasuk awak ke tak? Hah? Termasuk awak ke. Jadi ahli menari, ahli belagu. Tapi akhirnya abi dek lagu ai. Kan abi belagu jai. Akhirnya piti awak bodoh orang. Kan ya? Kan mau beli alat uang je maju. Awak buat alat tak pandai lah. Bagi ke uang. Jadi awak nama bin piti, uang menikmati piti. Jopang je gitar kan coba Jopang buah. Yamaha rumah. Okay ya? Motor wangku inyo je bo. Kan ya? Jopang je bo. Jopang jangan mau lagunya awak nak suka. Dah lu waktu penjajahan macam itu je awak je semua orang lagu. Inya menikmati piti je, semua manjat pinang je dia. Lah galak dengan awak. Awak lah pakai bong dia oli. Tak jatuh kan? Dong Melanda ni tang pinang. Saya tanya kan. Woi. Dong Melanda dari Pinang. Oh, awak suruh dia jadi hiburan. Kalau di Eropa dulu mereka suruh dia sehingga lapar untuk balago je manusia. Siapa manusia kah? Yang bukan bangsa mereka. Atau bangsa-bangsa miskin. Atau orang hamba-hamba. Jadi banggalah tentang Pinang boleh. Warisan Belanda. Inya dah awak tentang Pinang dulu awak suruh. Nah, jadi oleh itu kaum muslimin dan muslimat. Sudah itu dia dua-dua di medan perang ya. Sehingga yang banyak londo ireng lebih banyak daripada londo. Wih, mana banyak tentara Belanda do? Londo ireng kata londo mata hijau, mata biru. Baju saya udah banyak londo ireng lah, kan ya? Wang awak suruh dia melawan wang awak. Toge dia, kuang mah. Kalau dia kuang mah. Makan, ini lagu juga jon dia. Jadi itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Nikmati kemerdekaan itu tapi dengan bersyukur
dengan melakukan kegiatan yang menambah dekat pada Allah. Imam Syafi'i telah selamat dari dikejar jabatan strategis tadi, syukurnya pergi ke Mekah pergi umrah. Lalu dibekali oleh gubernur Yaman uang 50.000. 50.000 aja bang. Tapi duit dia puluhan tahun tuh masa itu. Tapi Imam Syafi'i tidak jenis orang yang mansur. Apa mansur? Kau tak mau kalau ada nama mansur. Makan surang ya. Jadi nak makan surang. Sebelum masuk Mekah sampai di Aqtah dia buat kemah, lalu diumumkan siapapun dari Ahlul Bait. Siapapun dari Ahlul Bait yang dia maksud adalah Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib Ibn Abdul Manaf yang ingin mendapatkan hadiah, datangi saya di tempat ini. Hanya beliau bagi-bagi sehingga dari 50.000 tersisa untuk biaya beliau sendiri 50 saja. Proporsi sedekah itu. Ini 50.000 tinggi 50 tanya lah. Hah? Ayam metong porsen tu ya. Hah? Hampir sodo kan? Hampir sodo yang tinggal 0,01%. Jadi yang tinggi kayaknya lebih skenek daripada yang di band. Kalau awak bagian mau puluh tinggi tahu awak? Sampai 49 sampai apa tiba dia? Sampai persoalan ibu 50 berapa? 8 metong. Jadi kaum muslimin muslimat. Itulah Imam Syafi'i rahimahullah menjadikan Bani Hashim sebagai Bani Al-Muttalib dan Bani Hashim sebagai Al-Bait seperti yang dijadikan oleh Umar bin Khattab dalam menyusun database penduduk kaum muslimin pada masa itu. Dimulai dengan kerabat Nabi yang terdekat, maka ditemukanlah Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib adalah kerabat Nabi yang paling dekat. Dalam hal ini berarti Khalifah Umar radhiyallahu taala anhu memperhatikan satu, yaitu memulai dengan kerabat Nabi. Yang kedua, memulai dengan kerabat Nabi yang paling dekat. Contoh tak ikhlas. Ini masalah nasab tak masalah mudah lagi. Tolong nak pacang sodole pawi-pawi paha-paha. Paham istilah tu nya? Inyo sapawi jadi endo yang apa maksud? Ini tak tahu tegak. Lah tak ada tentu. Ini datuk nak don datuk siko ah. Sapawi, sapaho. Tak apalah. Itu kita tadi ni sang-sang nama datuk macam mana apal itu. Jadi ada yang sapawi, ada yang saya sepah. Artinya cabang-cabang. Ya. Ada yang nasab fil sulb, artinya memang asas awalnya ada yang dari keturunan seibu dan seterusnya. Jadi dibahas semua detail akan lebih ini lagi. Tapi Imam Syafi'i punya kitab tulisan sendiri, Nasabu Quraisy. Nah, juga dari Imam Abu Abdullah Az-Zubairi dan juga Imam Asy-Syafi'i menulis tentang Ansabu Quraisy karena beliau memang salah seorang ulama ahli nasab. Kayak mana ada ulama nasab lah? Dulu ada dosanya. Dulu kalau biar mendiang biar Ismail Syahid itu Masya Allah luar biasa. Cuma tidak sampai banyak bertimur beliau dulu. Ya, semoga Allah merahmati beliau, memberikan pahala yang sebesar-besarnya kepada beliau atas ilmu yang diwariskannya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita sambung besok aja ya. Kini sudah candai yo lomba. Allah taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.